Halo teman-teman. Jika suatu negara beruntung memiliki lokasi yang menguntungkan, dengan akses ke jalur perdagangan penting, maka akan memiliki prospek pembangunan ekonomi yang besar. Dan begitu negara itu memiliki masalah, itu akan mempengaruhi perdagangan banyak negara lain. Bahkan berujung pada krisis ekonomi global. Negara-negara seperti itu disebut berlokasi strategis. Sekarang, kita akan belajar tentang negara-negara strategis tersebut, termasuk yang terbaik di dunia. Pertama, adalah Panama, negara paling beruntung, karena memiliki terusan Panama, yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Ini membantu negara mendapatkan sumber pendapatan tetap, sekitar $2 miliar per tahun. Rata-rata, lebih dari 13.000 kapal tangker minyak dan kargo melewati kanal setiap tahun. Dan setiap hari, lebih dari 950.000 barel minyak mentah, diangkut melalui sini. Oleh karena itu, ini merupakan komponen penting dari jalur perdagangan internasional. Diperkirakan, 6% dari perdagangan global, melewati terusan Panama. Bagi Amerika Serikat, ini adalah rute yang sangat penting, karena hingga 3/4 impor dari Asia diangkut ke sini. Mereka juga merupakan negara yang paling banyak menggunakan kanal, dengan sekitar 70% dari semua barang melewati kanal. Selain itu, terusan Panama juga membantu Angkatan Laut AS mengembangkan kekuatan, dari Atlantik hingga Pasifik. Itu pula sebabnya, Amerika Serikat berusaha menguasai terusan itu, sejak selesai dibangun pada 1914 hingga 1999, sebelum diserahkan ke Panama. Negara dengan letak strategis berikutnya adalah Iran yang berbatasan dengan Teluk 34, Teluk Oman dan Laut Kaspia. Ini dijuluki persimpangan dunia, hubungan penting dengan Republik Asia Tengah, Asia Selatan dan wilayah Kaukasus. Selat Hormuz, yang terletak di antara Oman dan Iran, adalah rute transit minyak terpenting di dunia, dengan lebih dari 20 juta barel per hari, pada 2018. Setara dengan sekitar 30% dari semua minyak mentah yang diperdagangkan melalui laut, secara global. Dan 20% dari minyak yang dikonsumsi oleh Amerika Serikat. Minyak mentah yang mengalir melalui selat ini, terutama berasal dari Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran dan Irak. Bagi Asia dan Eropa, begitu pasokan minyak turun dan harga melonjak, itu adalah bencana instan. Dan bisa menyebabkan krisis ekonomi, jika situasinya terus berlanjut. Jadi Iran sekarang memegang hard power, di Selat Hormuz. Bahkan mereka menggunakannya dengan mengancam akan ditutup, pada tahun 2012. Ketika Barat meluncurkan sanksi, dengan program promosi nuklir negara itu. Untuk melindungi selat, dan meningkatkan kekuatannya terhadap ancaman eksternal, Iran mempertahankan hubungan yang kuat dengan Turki dan Suriah. Pada saat yang sama, memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Muslim, Syiah, di Lebanon, Bahrain dan Irak. Negara berikutnya adalah Mesir yang menguasai terusan Suez, yang menghubungkan Laut Tengah di Samudra Atlantik dan Laut Merah di Samudra Hindia. Ini adalah jalur laut terpendek, untuk mengangkut barang dari Eropa ke Asia, dan sebaliknya. Rata-rata, setiap tahun, sekitar 18.250 kapal kargo lewat di sini, yang membantu Mesir memiliki pendapatan yang stabil, sekitar lebih dari $5 miliar setahun, 2,5 kali lebih banyak dari Panama. Diperkirakan 10% dari semua perdagangan internasional melewati terusan Suez Mesir. Dan 80% ekspor minyak mentah dari pemasok di Teluk Persia ke Eropa melewati terusan Suez. Jika terusan Suez terhalang karena kecelakaan atau perang, kapal harus menggunakan jalur laut alternatif, yaitu melewati Tanjung Harapan, yang memakan waktu dan biaya, dan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Mesir memainkan peran penting dalam melindungi terusan, serta memastikan perdagangan antara Eropa dan Asia. Ia harus mempertahankan hubungan yang rumit dengan Israel sambil mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara Teluk, Iran dan Barat. Itu pula yang menjadi alasan, Mesir sangat fokus pada investasi di bidang pertahanan. Saat ini, itu adalah negara ke-9 di dunia dalam hal kekuatan militer. Negara-negara tersebut terletak secara strategis, diikuti oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Terletak di dekat Selat Malaka, menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Ini adalah salah satu selat tersibuk di dunia, dan sering macet. Dengan sekitar 100.000 kapal melewati setiap tahun, dan terhitung 1/4 dari perdagangan maritim dunia. Selat Malaka merupakan jalur penting untuk mengangkut minyak mentah dari Timur Tengah dan Afrika ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Ketiga kekuatan ekonomi ini banyak menggunakan minyak. Diperkirakan 80% dari total minyak mentah, yang diangkut melalui Laut Cina Selatan, mengalir ke tiga negara ini. Jika terjadi kemacetan, kecelakaan atau perang, kapal akan dialihkan ke Selat Lombok atau Selat Sunda. Namun, rerouting akan meningkatkan biaya transportasi, dan mempengaruhi harga minyak dunia. Oleh karena itu, menjaga keamanan kawasan selat menjadi sangat penting.
Namun, Angkatan Laut Singapura, Malaysia, dan Indonesia dikatakan belum melakukannya dengan baik. Ketika ada bajak laut bersenjata yang sering, itu sangat berbahaya. Menurut statistik, Selat Malaka menyumbang sepertiga dari pembajakan di dunia. Ini membuat banyak pelaut ketakutan, tetapi masih harus melewatinya. Dengan demikian, kita baru saja selesai mempelajari 6 negara dengan posisi paling strategis di dunia. Ada beberapa negara lain, tapi kita akan membicarakannya di video selanjutnya. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.